Hai Sobat Politik, revolusi tanpa henti, aku Dinda Trihapsari siap berinovasi. Nah Sobat Politik, kalian tahu gak di video kali ini atau di minggu ini aku bakal ngebahas tentang apa? Jadi aku bakal ngelanjutin pembahasan lebih lanjut tentang revolusi Korea Selatan ketika mereka masih ada di pemerintahan militer. Nah, di video sebelumnya atau di minggu sebelumnya itu kan aku udah nyinggung soal gimana sih pergerakan Gwangju itu terjadi. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin lebih lanjut, lebih detailnya tentang pergerakan atau pembantaian Gwangju di Korea Selatan, di mana itu terjadi pada tanggal 18 Mei 1980. Kira-kira kalian pada penasaran nggak soal pembahasan ini? Aku harap kalian penasaran ya. Jadi mari kita lanjut. Nah, Sobat Politik, kalian tahu gak sih kalau di tahun 1980, Korea Selatan telah mengalami yang namanya titik balik penting dalam sejarah politiknya melalui pemberontakan Gwangju. Peristiwa ini awalnya dipicu oleh protes mahasiswa yang menuntut demokrasi dan reformasi sebagai reaksi terhadap pemerintahan militer yang dipimpin oleh Jenderal Chun Do-hwan setelah kudetanya pada Desember 1979. Peristiwa pemberontakan Gwangju ini dilatar belakangi ketika di akhir tahun 1970, Korea Selatan menghadapi masa-masa krusial dalam sejarah politiknya. Di bawah kendali Presiden Park Chung-hee yang memerintah dengan tangan besi melalui rezim otoriter, kebebasan sipil sangat dibatasi. Kebijakan ini memicu ketidakpuasan yang meluas, terutama di kalangan mahasiswa dan intelektual yang menginginkan perubahan serta demokratisasi. Nah, para mahasiswa di Universitas Chonam memulai demonstrasinya pada Mei 1980 yang kemudian berkembang menjadi gerakan nasional yang melibatkan banyak elemen masyarakat. Pemerintah merespon dengan keras menggunakan kekuatan militer untuk menekan perlawanan. Namun, tindakan brutal ini justru memicu perlawanan yang lebih besar dari masyarakat Gwangju. Peristiwa Gwangju ini dimulai pada 18 Mei 1980 ketika bentrokan pecah antara mahasiswa Universitas Chonam dan pasukan pemerintah. Demonstrasi damai yang awalnya hanya bertujuan menyuarakan ketidakpuasan telah berubah menjadi konfrontasi langsung setelah tindakan represif dari pihak pemerintah. Lalu pada 21 Mei 1980, warga berhasil menguasai kota dan membentuk komite warga sipil untuk mengatur pemerintahan selama krisis berlangsung. Sayangnya, pada 22 Mei 1980, militer kembali mengambil alih kota dengan kekerasan, menyebabkan banyak korban jiwa, sementara ribuan lainnya dilaporkan telah hilang. Kabar tentang tragedi Gwangju ini telah menyebar cepat ke seluruh provinsi, memicu gelombang demonstrasi anti pemerintah di kota-kota terdekat seperti Mokpo, Gangjin, Hwasun, dan Yongam. Masyarakat Korea Selatan, terutama yang ada di Gwangju, telah dipengaruhi oleh pemikiran Marxis. Pada masa itu, di balik kesuksesan ekonomi Korea Selatan, telah tersembunyi sistem kapitalis yang didominasi oleh kelompok-kelompok konglomerat besar atau bisa kita sebut sebagai chaebols. Sistem ini berdampak pada posisi pekerja yang seringkali dieksploitasi sebagai alat produksi. Karl Marx telah berpendapat bahwa ketika sebuah negara dikuasai oleh kapitalisme, diperlukan pembebasan progresif dari kelas pekerja untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil tanpa ada pihak yang dirugikan.
Dalam proses pembebasan ini, benturan kepentingan dalam bidang politik, ideologi, dan agama sangat mungkin terjadi, bahkan memicu konflik antara penguasa dan rakyat. Kemudian, ada sekelompok profesional dan warga Gwangju membentuk komite untuk menyediakan perawatan medis bagi korban luka, mengurus pemakaman bagi mereka yang gugur, serta memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Tentunya mahasiswa ikut turun berperan dengan mengorganisir dapur umum, memasak makanan yang dibagikan kepada para demonstran dan penduduk kota. Lalu dari kejadian ini, warga Gwangju secara mandiri mengelola kota dan menjalankan pemerintahan sementara. Nah, jadi sobat politik, itu saja yang bisa aku sampaikan di minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa komen, share, subscribe, and like. Sampai ketemu di minggu selanjutnya.